Bisa ya? Untuk yang santri putri bisa dengar suara saya? Ya. Bapak Ibu jamaah semua bisa lihat muka saya nggih? Nah, yang paling penting itu soalnya nggih. Ada orang tapi nggak ada suara tapi nggak ada orang kan ini goib namanya nggih. Baik, mungkin tadi sudah panjang lebar disampaikan sama Abi sama Ustadz Sofwan. Nah, ini tibalah saatnya saya untuk memacut semangat untuk santri. Sultan Salim. Dari 2019 kami membersamai tempat ini, orang-orangnya selalu terkenal semangat-semangat dan kompak-kompak. Tapi hari ini saya belum menemukan semangat dan kekompakan itu. Hari ini kan jenengan mau melepas anak jenengan kan? Dan hari ini siap-siap untuk teman-teman juga mentalnya disiapkan untuk bertemu di panti ini ya. Maka selayaknya sebagai sesama kaum muslimin yang menjawab salamnya lebih semangat dan lebih kompak dulu, bisa tidak? Bisa nggih? Saya tahu ini perjalanan jauh dari rumah ke sini dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, ya apalagi sekarang musimnya panas, kadang dingin, kadang juga rande duit ya toh Pak, nggih. Tapi jenengan sampai ke tempat ini sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini silakan bisa menjawab salam saya lebih semangat dan lebih kompak lagi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidzrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya jajaran-jajarannya yang kami hormati, seluruh musrif musrifah, ustadz ustazah dari Panti Asuhan Sultan Salim, yang kami hormati seluruh wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh santriwan santriwati yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita semua insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan rahmat, inayah, hidayah kepada kita semua, nggih Pak, Bu, Mas dan Mbak semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuhajahah, dan juga memberikan momen spesial kepada ananda serta adinda kita yang insya Allah mereka di sini akan menimba ilmu yang kita harapkan mereka ke depannya akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Semoga mimpi Bapak dan mimpi Ibu serta harapan ananda serta adinda semuanya bisa tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam Bapak Ibu, Mas dan Mbak senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, role model terbaik kita, pemimpin terbaik kita, yang dimana di Al-Quran itu telah Allah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata nggak perlu jauh-jauh untuk lihat K-pop untuk menjadi seorang teladan, nggak perlu menjauh-jauh untuk lihat artis ataupun sinetron yang didambakan oleh emak-emak saat ini,
Nggak perlu melihat bagaimana seorang wanita cantik, Pak, yang bagaimana menjadi teladan untuk wanita-wanita yang di luar sana. Tapi cukup menjadikan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model dalam kehidupan kita, maka ini gampang. Tapi yang sulit itu apa? Ketika kita diakui dan mendapatkan stempel bahwasanya kelak kita akan menjadi umatnya sampai akhir zaman kelak. Maka semoga dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan kita perbanyak sholawat kepadanya, dengan kita menjadikan beliau sebagai role model dalam kehidupan kita, baik secara individu, keluarga, maupun secara yang lebih luas bermasyarakat, insya Allah kita termasuk ke dalam orang-orang yang selamat sampai nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Abi ya, karena lama tak bertemu sama beliau ya, padahal kemarin saya sempat ke sini cuma ketemu sama santri. Jadi beliau ini memang agak orang sibuk ya, ngalahin santri, bahkan ngalahin Pak Presiden kayaknya. Ya sibuknya kemana luar biasa. Tapi alhamdulillah ini atas wasilah berkumpul di sini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan beliau, bukan juga karena kehebatan jenengan, tapi ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Bapak Ibu, orang beriman itu tidak takut ujian. Ulangi kalimat saya. Orang beriman tidak takut ujian. Dan ternyata orang beriman itu tidak takut musibah. Kenapa Bapak Ibu? Orang beriman tidak takut musibah. Karena ujian dan musibah itu adalah sebuah kepastian. Setiap orang beriman, setiap yang bernafas di muka bumi ini pasti akan mendapatkan sebuah masalah. Dan ternyata hidup di dunia ini hanya berpindah dari masalah satu ke masalah yang lain. Tapi ternyata kita berbeda. Orang beriman tuh levelnya berbeda. Kalau yang lain dapat masalah baper, yang lain dapat masalah healing. Nah, kalau kita enggak. Orang yang beriman itu enggak takut musibah, enggak takut ujian, tapi orang beriman itu takutnya cuma satu, apa? Enggak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana api khosnya panas yang bisa memadamkan atau yang bisa mengademkan hati badannya siapa? Nabi Ibrahim. Sebagaimana tongkat Nabi siapa yang bisa membelah lautan? Nabi Musa. Kepada diri jenengan, anak jenengan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afwan, saya biasanya di sini sama tim. Karena tadi saya sendiri, saya minta tolong santri jenengan untuk bantu siap-siap. Jadi nyuwun pangapunten nggih Pak Bu, saya niku orangnya rada sedikit riweh, jadi saya bawa sound sendiri. Kemarin kalau Ustadz nggak ada ini, saya bawa sendiri juga Ustadz ya. Jadi saya mohon izin mau pakai mikrofon cantol boleh nggih? Biar lebih ini aja. Nanti saya boleh berdiri nggih Pak? Boleh nggih? Oke, baik. Sebelumnya saya mau ngobrol dulu sebelum saya masuk materi. Ini yang paling jauh santri dari mana? Angkat tangannya. Yang paling jauh dari mana? Flores. Yang dari Flores coba bisa angkat tangannya. Oke. Ada lagi yang dari selain dari Flores? Saya boleh berdiri nggak Pak? Nggih? Mas, Mbak, mohon izin saya boleh berdiri nggak Ustaz? Apa nih? Saya boleh berdiri nggih? Oke, ada lagi yang dari selain Flores ada? Angkat tangannya. Cek. Cek 1. Enak mana? Cek 1 juta, cek 1 miliar. Cek 1 miliar ya. Oke. Baik, hari ini kita pakai yang 1 miliar aja. Baik. Oke. Sekali lagi saya mau tanya, yang paling jauh rumahnya angkat tangannya. Blora. Oke. Lagi. Sumatera. Sumatera. Oke, Sumateranya mana? Yang dari Sulawesi ada Sulawesi? Nggak ada. Oke. Ibu yang dari Blora, jauh-jauh dari Blora ke Kulon Progo. Kenapa kok jenengan menitipkan anak jenengan ke tempat ini? Alasannya apa?
Agar bisa menghafal Al-Quran. Jadi kalau di Blora nggak bisa menghafal Al-Quran, bisa juga ya. Oke, baik. Ada lagi Pak? Saya butuh jawaban dari Bapak karena kalau emak-emak itu udah biasa. Bapak, saya minta perwakilan dulu Pak. Saya cek dulu. Oh iya, monggo. Dari mana Pak asalnya? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Oke. Apa Pak alasan jenengan bisa menitipkan anak jenengan ke panti asuhan ini? Pertama, saya juga soleha. Amin. Oh soleha. Oke. 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 Kelak dia akan melanjutkan apa yang sudah diperoleh di kali ini. Oke. Oke. Saya rasa semua wali santri di sini berharap yang baik-baik untuk anaknya. Sepakat ya? Dan semua santri yang hadir di sini tanpa ada paksaan ya. Coba yang merasa terpaksa angkat tangannya. Ada, ya. Saya harap ini masih permulaan ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, akrab dengan temannya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa saya bertanya seperti itu Bapak? Karena kalau orang mau menuju sebuah tempat harus punya purpose atau punya reason atau alasan. Jangan sampai jenengan ke tempat ini jauh-jauh dari tempat jenengan ke tempat ini sama seperti orang biasanya. Saya titipkan karena saya mumet urusannya. Ada juga yang mengatakan, nak kalau kamu nakal, ibu titipin ke panti asuhan. Mindset anak sekarang kalau berarti kalau aku nakal di ke panti asuhan berarti panti asuhan tempat anak-anak nakal. Jadi sudah dikomunikasikan di rumah. Jangan sampai di rumah belum beres, jenengan bawa ke sini nanti jadi PR. Usahakan beres dulu secara emosionalnya, secara sudut pandangnya terhadap panti asuhan atau pondok pesantren, baru dia bisa ditekan di sini. Tapi insya Allah semua sudah clear di depan ya. Oke, baik. Bismillah. Jangan ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, silakan ambil air wudhu karena setan suka dengan yang ngantuk. Ada yang ngantuk di sini? Enggak ada. Enggak mungkin angkat tangan, wong tidur orangnya toh. Oke, baik. Hari ini saya diberikan amanah dari Abi untuk menyampaikan tentang masalah sudut pandang motivasi tentang kesantrian dan juga tentang pengasuhan. Karena kami juga sering membersamai agenda-agenda parenting. Jadi ini jenengan sudah tidak asing ya dengan kalimat parenting ya. Jadi kalimat parenting itu adalah pengasuhan. Saya mau nanya dulu sama jenengan. Sebenarnya ilmu parenting atau ilmu pengasuhan itu sedang memperbaiki anak jenengan atau memperbaiki orang tuanya dulu? Orang tuanya terlebih dahulu. Ada yang mengatakan memperbaiki anaknya langsung. Ada? Nah, ternyata kenapa disebut parenting? Kan parent dari kalimat orang tua. Berarti ilmu itu untuk siapa dulu? Untuk orang tua. Karena kaul ulama mengatakan hanya orang berilmu yang bisa memberikan keilmuan, hanya orang bahagia yang bisa memberikan kebahagiaan. Artinya, jenengan hadir tempat ini sedang berproses bersama. Anak jenengan proses di pondok, di panti, jenengan berproses di rumah masing-masing. Punya tirakat dewi-dewi. Tema kita hari ini tentang apa? Silakan bisa dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Suara bapak-bapaknya kemana? Bapaknya minus Pak. Oke, sekarang santri sama orang tuanya baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Membangun dengan dibuka kalimat membangun. Membangun bangunan itu diawali dari apanya terlebih dahulu? Pondasi. Jadi kita ini sedang membangun, bukan cuma membangun anak jenengan Bu. Jenengan kesini Pak, bukan cuma sekedar membangun keluarga jenengan. Jenengan hari ini adalah sedang membangun peradaban. Karena miniatur peradaban jenengan, miniatur peradaban Indonesia, miniatur peradaban Islam
itu ternyata berasal dari rumah jenengan masing-masing. Terus di kalimat selanjutnya ada apa? Kolaborasi. Jadi ada 3 elemen. 1 elemen panti, 2 elemen orang tua, dan yang ketiga elemen santri. Nah, nanti akan saya sampaikan tentang ketiga elemen ini. Jadi kalau ketiga ini tidak saling mensupport, maka akan gagal, Bu. Pak. Tuh, nanti akan saya sampaikan fakta data saat ini. Indonesia negara kedua yang menyerahkan pengasuhan dan pendidikan kepada pihak sekolah ataupun pondok pesantren. Wis bapake masuke anake, ibuke masuke anake cemplung wis bablas angine. Ustadz, silakan. Saya cuci tangan bubar jalan. Enggak seperti itu konsepnya. Kolaborasi itu kerja bareng atau bareng-bareng bekerja. Kerjasama atau sama-sama bekerja. Karena beda Mas, beda Mbak, beda Pak Bu. Orang bekerja sama dan sama-sama bekerja itu berbeda. Ya, artinya kalau kita di sini berkolaborasi berarti bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja, jenengan sibuk dewe, parti asuhan sibuk dewe, santri sibuk dewe. Ini yang terjadi, Bu. Membangun kolaborasi. Untuk apa? Membentuk anak yang pertama beriman. Nanti kita coba buka Quran surat Luqman ya. Di situ tentang bagaimana nasihat dari Luqman kepada anaknya apa? La tusyrik billah terlebih dahulu. Apa? Jangan menyekutukan Allah. Iman ini yang fondasi paling penting zaman sekarang. Di zaman Veronica iya, di zaman apalagi zaman sekarang MBG, di zaman apa lagi? Di zaman kicau-kicau. Kalau nggak ada iman habis anak kita, wanita, apalagi wanita. Beruntung Bapak Ibu kalian menitipkan jenengan ke sini karena apa? Di luar sana banyak muslimah-muslimah yang luar biasa. Tidak bisa menjaga kehormatannya. Padahal salah satu tonggak peradaban umat itu dari kaum wanita. Maka kalau mau merusak Indonesia, salah satu elemennya adalah rusak wanitanya. Apa yang dirusak oleh wanita? Dihilangkan kehormatannya. Apa kehormatan itu? Dicabut rasa malunya. Maka hari ini Pak, kalau jenengan punya anak cewek kok punya rasa malu, pegang baik-baik itu. Karena banyak sekarang bapak yang tidak pernah sadar anaknya digondol karo wewe, digondol kalau orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak tadi saya mengatakan, pacaran sudah menjadi normal di lingkungan kita saat ini, Pak. Nggih. Terus beriman beradab. Kita melihat adab anak zaman sekarang luar biasa. Zaman dulu, zaman saya ketika jenengan ketemu dengan kiai, dengan santri, jangan apa ulama, begini Pak. Terus nih, itu dulu. Sekarang berbeda. Gurunya yang kayak gini kepada muridnya. Kenapa? Takut viral. Tegas sidik, nanti takut viral, nggak tegas anaknya saya dadi. Ini perkara yang luar biasa. Dari iman muncul adab sehingga mereka menjadi orang yang tangguh. Sekarang anak gampang meletre. Anak nih, coba teman-teman kelahiran gen apa? Gen Z. Kalau Bapak Ibu gen apa? Gen dem, astagfirullahaladzim Pak. Perlu dijaga ini Pak. Gen apa jenengan Pak? Gen old ya, milenial ataupun juga ada generasi X di sini ya. Artinya apa? Anak Gen Z sama anak Gen Alpha itu rata-rata penyakitnya over. Nah ini yang ngomong overdosis mesti wong tua ini. Kakek botrek jenengan nih gue ya. Overthinking. Ada lagi insecure, ada lagi baper, ada anxiety, ada security. Banyak sekali masalah-masalah anak muda zaman sekarang. Tidak cuma penyakit fisik, tapi penyakit mental. Kenapa? Paparan digitalisasi. Tuh. Ya, jadi hari ini bukan karena kebetulan kok dilelah posternya sama aslinya kok sama-sama bajunya. Saya baru sadar hari ini ya. Bener nih? Pertanyaan saya, apik fotonya atau aslinya? Yang bilang foto keluar dari tempat ini sini. Mohon maaf Pak, Bu, Mas dan Mbak, namanya juga era saat ini kan ini foto Nah, yang ngomong editan wong sepuh nih.
Ini foto AI. Foto apa? Editan, Bu, ya. Seperti itu. Oke. Jadi nggak usah lihat fotonya karena udah ada aslinya ya. Bismillah. Hari ini saya mau nanya sama jenengan, wabil khusus kepada bapak sama ibu, bapak-bapak jamaah al-Tabrukiyah, ibu-ibu jamaah al-Gibahiyah, jamaah Shopiyah, jamaah TikTokiyah, dan bocil-bocilnya ini jamaah FFiyah dan jamaah Mobile Legendiyah dan juga jamaah Robloxiyah. Tapi saya harap masuk ke Sultan Salim ini menjadi jamaah Al-Qur'aniyah. Tepuk tangan buat santri-santri kita hari ini. Masya Allah. Bapak Ibu, saya mau nanya sama jenengan. Kalau anak jenengan yang hadir di tempat ini, saya ganti dengan satu Pajero. Turun buatan. Pajero. Panas, jopo, jeruk. Turun pikep berarti Pak ya. Turun buatan. Buatan. Saya ganti dengan satu petak sawah yang harganya kena tol, Bu. Harga 3M. Turun buatan. Gelem. Anaknya gelem, Bu. Saya ganti dengan satu kos-kosan yang harga 20 juta income-nya per bulan. Turun buatan, Bu. Kenapa enggak mau? Satu, karena saya nggak mungkin ngasih itu. Ya. Yang kedua, karena anak akadnya bukan akad transaksional, tapi anak akadnya adalah amanah. Sampai kapanpun dia tetap anak kita, tidak bisa diganti dengan apapun. Leres, sepakat Bu? Sepakat Pak? Nah, maka hari ini ketika anak ini menjadi amanah, seperti halnya jenengan bawa tas, jenengan masuk ke buah supermarket, tas itu dititipkan di satu tempat penitipan. Kira-kira kalau barang kita lecet atau hilang, marah enggak kita? Marah. Anak ini amanah dari siapa? Allah titipkan jenengan. Saya mau tanya kepada ibu, ngurus anak capek enggak, Bu? Nggak usah sok-sok kuat. Teori psikologi itu mengatakan hal yang paling terberat di muka bumi itu adalah apa? Berpura-pura bahagia. Silakan jawab pertanyaan saya dengan jawaban yang realistis. Bu, ngurus anak capek buatan? Jawab. Capek. Oke, saya geser ke Bapak. Pak, ngurus anak capek buatan? Boten. Wong sing ngurus bone. Ya, cakep ya. Berarti fakta ya. Oke, sekarang saya mau nanya sama santri-santri ya. Capek nggak ngadepin orang tua kalian di rumah? Yang sok ngomel-ngomel, tetet-wet, bapak atau ibu? Ibu, sepakat. Yang sering kayak RX King, belajar bapak atau ibu? Ibu lagi, karena memang fitrah ibu itu memang senang ngomong. Maka teori psikologi barat Pak, ini penelitian mengatakan wanita itu menghabiskan kata-kata kurang lebih 16.000 sampai 20.000 kata-kata. Makanya ibu-ibu senang ngoceh. Makanya kenapa ya kita melihat Ismail bisa mendapatkan keteladanan dari seorang Ibrahim, itu berkat siapa? Siapa istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Ya, pintar sekali. Baik. Siapa? Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu adalah seseorang yang pandai berstorytelling. Nah, jenengan ibu manfaatkan banyak ngomongnya itu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Love language-nya wanita itu dengan kata-kata. Pengen dibilang cantik. Kelemahan wanita itu dari mana? Telinga. Kalau pria, tidak banyak kata-kata. Maka jangan pernah nuntut pria untuk berkata-kata. Karena pria nggak butuh kata-kata, tapi pria butuh bukti. Tuh dengan cucuran keringetnya bapak, dengan tangisan di malam harinya, itu bapak itu cinta sama kita semua. Kenapa? Dia tidak pengen melihat dirinya itu sedang nangis di hadapan anak-anaknya. Kenapa? Tangisan bapak itu mahal. Jadi seolah itu dunia sedang baik-baik saja, padahal hati bapak sedang logro. Ya Pak, utangnya akeh. Kalau tentang masalah karo tonggo dan seterusnya. Ini yang terjadi ya. Jadi ini sekedar intermezzo saja.
Jadi bersyukur hari ini Bapak Ibu, di antara jenengan kalau ada yang capek ngurus anak, berarti jenengan tenanan ngurus anak. Karena banyak orang tua saat ini yang nggak capek ngurus anak. Dan banyak sekarang orang, kalau jenengan merasa capek, coba perhatikan beribu-ribu, berjuta-juta saudara kita yang capek, merintih, menangis, minta diberikan sang buah hati. Hari ini Ananda sama Adinda kita sudah bertumbuh besar. Maka hari ini silakan manfaatkan usia-usia mereka ini untuk dalam pendidikan semuanya. Oke? Maka hari ini bersyukur dengan bersama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Santriwan, santriwati, kalau saya bilang santri, semua bilang siap. Santri siap. Kayak gitu kok mau ngafal Quran. Santri. Kalau saya bilang bapak, halo. Kalau ibu bilang hai, gitu ya. Bapak, ibu, bapak, ibu, santri. Udah lemes pokoknya ya. Baik, bismillah. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu Pak. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka kok langsung sayang. Jangan langsung sayang. Kalau tak kenal maka kenalan. Kalau sudah kenal nanti timbul kasih sayang. Nama saya Bayu Gatra Irawan atau biasa disapa dengan Buya Bayu. Saya bukan asli orang Jawa, saya campuran. Asli saya tetangga sama bapak. Kalau bapak Banjarnegara, saya Wanasaba. Ya, ibu saya Wonosobo dan bapak saya asli Solo. Tapi bukan pria Solo ya. Kalau pria Solo, si pria Solo itu memang ya. Bapak saya Solo, tepatnya Solonya di bagian Sulawesi. Ya, bapak saya asli Sulawesi, Pak. Asli Makassar ya. Dados kapunten kula mboten saged basa Jawi nggih. Saestu kula mboten saged basa Jawi. Niki namung contoh mawon nggih. Jadi nanti bahasanya campur-campur saja. Nah, alamat saya di Giripeni ya. Kalau jenengan tahu Kulon Progo, di situ ada Polres. Nah, ada jalur provinsi. Nah, saya selatan Polres pas. Rumah saya dekat sama Polres, jadi jangan macam-macam sama saya, nggih. Karena rumah saya dekat dengan Polres, betul ya. Untuk basically-nya, pertama seorang penerbangan, yang kedua psikologi. Ya, jadi banyak masuk ke dunia remaja dan juga banyak masuk ke dunia pengasuhan. Nah, stalking story saya atau Instagram saya bisa di sini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti jenengan mau sharing-sharing tentang pengasuhan, sharing-sharing tentang remaja, bisa kita berteman di sini. Tapi santri nggak boleh megang HP ya. Zaman sekarang HP nggak level dong, minimal Al-Quran nih bos, senggol dong, kayak gitu harus ya. Jadi anak keren itu pegangannya bukan iPhone Pro Max 17, bukan juga Oppo Reno, bukan juga apa lagi, bukan HP iPhone yang saya pakai buat live ini, bukan. Tapi apa pegangan anak muda zaman sekarang? Al-Quran harusnya, karena ketika Nabi SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah ingin sebuah kebaikan dalam diri seorang hamba, anak muda nih terutama, apa yang Allah berikan? Bukan iPhone, bukan Aerox, bukan skin app-mu, apalagi masih no player kan kalian. Bukan itu, tapi apa yang Allah berikan? Faqihu fiddin. Apa? Faham dulu terhadap agamanya. Karena modal di era saat ini yang penuh tipu-tipu itu adalah agama yang menjadi fondasi kehidupan kita saat ini. Oke? Itu saja. Hari ini saya minta sama Bapak Ibu semua luruskan niat, bersihkan hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Termasuk dengan menitipkan anak sini, menyerahkan kepada pihak panti asuhan Sultan Salim ini, luruskan niatnya untuk apa. Makanya tadi saya tanya dari awal, tujuannya apa, niatnya apa dulu. Oke? Terus yang kedua, saya minta hari ini jadikan pertemuan ini sebagai sarana untuk kita menambah pertemanan dan juga persaudaraan ya. Terus yang selanjutnya saya minta untuk menjadikan wadah ini sebagai nambah keimanan. Kenapa? Karena al-arwahu junnudun mujannada. Ulangi. Harga berambang. Oke, ulangi. Al-arwahu junnudun mujannada. Al-arwahu junnudun mujannada. Ruh itu akan gaduh
akan ngumpul karo sing frekuensi. Kalau jenengan mindsetnya mengumpulkan anak jenengan, mencetak anak jenengan untuk menjadi hafiz Quran, nih jenengan dikumpulkan sama orang-orang yang juga konsentrasi terhadap Al-Quran. Kalau bapak senang neng cakruk, Allah akan kumpulkan pak jenengan karo wong sing seneng neng cakruk. Kalau ibu seneng kok seru banget ngomongnya. Jenengan akan dikumpulkan sama orang yang senang gibah. Kalau kita senang mabar, senang Al-Quran, pasti Allah akan pertemukan kita juga dengan orang-orang yang memperdalami Al-Quran. Nih, kita dari latar background yang berbeda-beda. Ada dari timur, ada dari barat, ada dari selatan, ada dari utara. Timur ke barat, selatan ke utara. Semuanya berkumpul menjadi satu. Tujuannya apa? Sama, untuk menjadi pejuang agama Allah. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Mental kita bangun di tempat ini teman-teman semua. Oke, lanjut. Oke, kesepakatan dalam forum ini saya minta jenengan semua silakan membawa gelas atau botol yang kosong, bersih dan terbuka. Semua botolnya sudah kosong? Ya maksudnya jangan dihabisin juga. Maksud saya silakan buka hati dulu, kawasan terima ilmu dari saya, karena satu kaidah ilmu undur maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi tolong lihat apa yang diomongkan. Siap ya? Oke. Yang kedua, fokus. Yang sudah mulai yang tadi berangkat bado subuh, ayo bangun kita fokus. Nggak lama, cuma 1 jam ke depan. Yang ketiga, relax aja. Anggap aja ini kita sedang nongkrong, anggap aja ini kita sedang ngopi-ngopi, Pak. Walaupun di sini cuma ada mineral ya, nggak apa-apa, nggih. Oke, hari ini kita santai-santai saja. Oke. Nanti saya minta di sini sudah hadir sama walinya ya. Oke, nanti di sesi akhir saya minta silakan ketemuan dengan walinya, duduk bersama. Boleh? Boleh ya? Atau hari ini mau Ustaz, saya hari ini mau minta duduk sama santrinya, boleh? Walinya. Oke, saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Boleh? Silakan hari ini untuk datangi orang tua kamu. Oke, hitungan kelima. Silakan. 5. Disambut anaknya, Bu. 4. Ayo cepat. Cari. 3. Ayo disambut anaknya, Pak. Ayo cepat. 2. 1. Ayo, silakan ditemui orang tuanya. Sudah? Oke. Apa Ustaz ya? Saya pengen coba ice breaking dulu sama anaknya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah berkumpul dengan mana orang tua kamu? Kasihan sekali. Oke, kalau sudah silakan berhadap-hadapan dengan anaknya atau dengan orang tuanya. Hadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Yuk, yang bapak kesini sama anak cewek, jatuh cinta pertama anak cewek itu bapak loh. Ayo silakan. Silakan, jatuh cinta pertama seorang anak cowok itu siapa? Ibunya. Ayo silakan bertemu dengan jatuh cinta pertamanya dulu. Berhadap-hadapan, Pak. Ini jenengan kita bikin bangun chemistry, bangun kedekatan, bangun bonding dulu dong. Ini kelihatan sudah mulai malu-malu dengan orang tuanya ya. Masya Allah, udah bukan mahram. Itu bapakmu, itu bapakmu. Oke, sekarang saya minta salaman dengan orang tuanya dulu. Oke, salaman dan silakan bisa tatap wajah orang tuanya. Oke, sudah? Oke, sudah semuanya? Oke, silakan anaknya bilang sama orang tuanya, hei orang tuaku. Bilang sama orang tuanya, hei orang tuaku, hari ini kita mau berpisah, tapi berpisahnya cuma sementara kok. Hari ini aku mau Bapak Ibu bahagia ya melihat aku ada di panti ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umurnya, sehat hidupnya, lancar ekonominya. Amin. Sekarang orang tuanya bilang sama anaknya, hei anakku, hari ini kamu akan menjadi santri.
yang soleh ya, yang soleha. Semoga betah di sini. Ingat tujuan awal hadir di sini untuk menjadi pejuang agama Allah. Semoga setiap amal soleh kamu menjadi amal jariah buat bapak sama ibu ya. Amin. Silakan bisa berpelukan dulu sama anaknya dong. Ini belum nangis-nangis bu, masya Allah. Ini baru permulaan, ini belum materi loh. Jangan udah nangis gimana sih? Oke, silakan pelukan sama anaknya. Oke, hari ini saya mau bermain game dulu sama anak sama orang tuanya. Hari ini orang tuanya sama anaknya silakan kita happy-happy dan bermain game. Silakan tangannya dikepalkan dua-duanya. Oke, tangannya dikepalkan dua-duanya dan diselang-selingin di tangan anaknya. Jadi atas bawah, atas bawah. Oke? Ini mesti bukan orang tuanya ya, masnya ya. Aduh, ketok ya. Olah bro, rasa dolanan ini pabar wae oke. Ayo, ini simbah nopo anak nopo? Oh, anak adik. Berarti ponaan. Oke, silakan bisa atas bawah. Jadi nanti teknis permainannya kalau saya bilang atas, kalau saya bilang naik, maka yang paling bawah naik. Kalau saya bilang turun, maka yang paling atas turun. Kalau saya bilang goyang-goyang, maka silakan digoyang-goyang. Nanti kalau saya bilang boom, maka nanti yang paling atas numbuk yang bawah berusaha untuk menghindar. Paham ya? Ibu paham? Ini ibu rontok lemot nih soal ini ya. Kita coba ya. Jadi nanti kalau saya bilang atas, bareng-bareng semua bilang atas biar rame ya. 1, 2, 3. Atas. Naik. Sorry. Naik. Bilang naik. Nah, turun, goyang-goyang, naik. Oke, perhatikan baik-baik kalau ada kalimat. Nah, maka silakan numbuk atas yang bawah menghindar. Oke, kita coba lagi. Naik, goyang-goyang, turun, naik. Nah, itu Mbak Yus belepotan kayak gini gimana mau bermainnya? Oke, ulangi sekali lagi ya. Naik, goyang-goyang. Boom. Nah, bisa paham ya? Oke, sekarang terakhir final. Jadi nanti kalau silakan anaknya yang menang hari ini sebelum diserahkan ke panti ditraktir anaknya jajan dulu ya. Tapi nanti kalau kalau anak yang kalah ya silakan diberikan punishment apa, suruh berikan apalah, mungkin hafalan juz target 1 bulan 1 juz atau gimana gitu ya. Kita coba. Oke, bismillah ya. Oke, bismillah. Konsentrasi. Oke, kita coba. Naik, goyang-goyang, turun, naik, turun, goyang-goyang, naik, goyang-goyang. Awas, perhatikan baik-baik tangan lawannya. Goyang-goyang, turun, naik, turun, boom. Oke. Kok bisa ada yang saling numbuk, ada yang saling menghindar? Ini nggak punya pendirian hidup sama sekali. Oke. Sekarang silakan kembali berpelukan sama orang tuanya, sama anaknya, dan berikan aplaus yang meriah untuk kita semua hari ini. Wes, itu dulu sementara untuk permainannya deh. Oke. Mohon maaf ya, kalau nggak punya. Oke, silakan bisa menghadap ke depan sini. Menghadap ke depan. Dan silakan masih tetap duduk dengan orang tuanya. Karena tadi saya kelupaan di sesi awal sebenarnya harus duduk dengan orang tuanya. Nanti kita ada sesi muhasabah. Oke. Kalau saya bilang are you ready, jawabnya apa Bapak Ibu? Ready. Kalau saya bilang teman-teman are you ready? Ready. Ya. Kalau ketiga kalinya ready, go gitu ya. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Emak memang luar biasa ini Bapak ini hidup segan mati pun tak mau Pak ya. Are you ready? Ready. Ulangi, are you ready? Are you ready? Are you ready? Oke, bismillah ya. Kalau sudah ready berarti sudah fokus ya. Oke. Hari ini kita mau membahas tentang membentuk generasi beriman, beradab dan tangguh. Oke, kok kepotong ya? Oh, sebentar. Ini memang sebentar Pak ya. Oke. Gini aja. Oke.
Bapak, Ibu, ini pertanyaan buat jenengan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas masa depan anak? Yang bilang orang tua, angkat tangannya. Oke, turunkan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas masa depan anak? Yang milih pengasuh? Kamu diasuh sama siapa? Oke. Siapa yang paling bertanggung jawab atas masa depan anak? Pondok. Yang milih pondok, angkat tangannya. Berarti jangan nggak percaya sama pondok ya berarti. Oke, saya ngetes aja. Terus siapa lagi? Lingkungan. Ataukah mungkin HP mungkin? Oke, ternyata siapa yang paling bertanggung jawab atas masa depan anak? Jawabannya adalah semua, tapi dimulai dari orang tua. Kenapa orang tua? Kenapa pengasuh itu penting? Karena kaidah ilmu mengatakan orang yang diasuh akan dekat dengan pengasuh. Kalau anak zaman sekarang diasuhnya dengan HP, maka anak itu dekatnya dengan HP. Pengasuh termasuk bertanggung jawab atas masa depan anak tidak? Berpengaruh. Terus selanjutnya, pondok bertanggung jawab tidak? Bertanggung jawab. Lingkungan juga mempengaruhi tidak? Semuanya mempengaruhi, tapi yang paling diawali dan dimulai dari orang tua. Membangun kesadaran tentang masalah tanggung jawab saat ini itu penting. Apalagi nanti bapak-bapak nih, setiap pengawasan, setiap ambil rapot, setiap agenda pengajian wali santri, pertemuan POMG, itu rata-rata yang teko ras terkuat di dunia. Siapa itu Pak? Ibu. Inilah kaum-kaum yang rating kanan belok. Wih, teko ya. Jujur sekali jenengan. Itu adalah emak-emak itu. Tapi emak-emak walaupun rating kanan belok kiri, tetap kaidah pertama, wanita selalu benar. Pasal 2, kalau wanita salah kembali ke pasal 1. Apa itu? Selalu benar. Ini yang membuat bapak-bapak atau suami-suami nggak betah di rumah. Ngomong salah, orang ngomong soyo salah. Jadi yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak siapa? Semuanya. Tapi dimulai dari siapa? Orang tua. Kalau sudah merasa jadi orang tua, maka tenanan jadi wong tua. Bu, wanita, catat baik-baik. Kayakan diri jenengan, sibukkan diri jenengan dengan keilmuan. Kenapa? Karena wanita kalau nggak disibukkan dengan ilmu, maka banyak wanita yang disibukkan dengan perkara perasaan. Memutuskan sebuah perkara, menyikapi suami, menyikapi anak, menyikapi lingkungan, menyikapi ekonomi, bukan dengan keilmuan, tapi dengan perasaan. Bapak, jangan mentang-mentang udah ibu aja yang belajar. Bapak juga penting. Karena pria kalau nggak disibukkan dengan perkara ilmu, maka pria akan banyak disibukkan dengan perkara logika. Tuh, Pak. Ya, termasuk Bapak nanti perannya sebagai apa, kita akan belajar di sini. Oke? Lanjut. Tapi kita melihat Bapak Ibu, realita anak hari ini di Indonesia. Sudah siap melihat realitanya Pak? Bu? Sudah nggih? Oke. Kita melihat saat ini Bapak Ibu, di pengasuhan, ini khususnya ke Bapak, 20% anak RI, apa itu RI? Rakyat Republik Indonesia, itu kena apa Pak? Fatherless. Pengasuhan anak bukan cuma tanggung jawab ibu. Jadi Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga, ya, fatherless country. Father itu bapak, less itu tanpa, country itu negara. Jadi ada orangnya, ada wujudnya, tapi tidak ada kontribusinya sama sekali. Padahal peran ayah satu ya. Bu, saya mau sampaikan dulu pelan-pelan. Catat baik-baik. Alurnya, hakikat keluarga di Islam itu, ibu sebagai al-um madrasatul ula. Itu ibu, madrasah itu sekolah, ula itu pertama. Jadi ibu itu menjadi apa? Madrasah, sekolah pertama untuk siapa? Anak-anaknya.
20-30 tahun ke depan, lihat muslimah zaman now dengan nggak punya keilmuan agama, bagaimana mendidik anaknya di tahun-tahun berikutnya. 4 tahun 45 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, maka ada jargon disebut dengan Indonesia emas. Fakta nggak itu kira-kira terjadi? Nggak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu sekalian. Oke, maka tepatlah jenengan yang sudah menempatkan anak jenengan ke tempat ini, minimal setidaknya Bapak tidak menjadi fatherless dalam kehidupan anak-anak kita. Apa peran ibu? Satu, kasih sayang dan pendidikan. Terus kalau wal abu ya, al ummu madrasatul ula, kita geser ke bapak. Apa itu bapak? Wal abu mundiruha, dan bapak sebagai mundir itu apa? Kepala sekolah. Kira-kira ratingnya tinggi sekolah apa kepala sekolah? Tinggi guru atau kepala sekolah? Gaji tinggi mana? Iya kok ngerti. Pakai kepala sekolah yang sambat karo aku. Kepala sekolah artinya apa? Kepala sekolah berhak mengatur kurikulum, berhak mengatur murid siswanya ini mau dibawa kemana, harus bisa mengatur setelah ini bagaimana rundown kegiatannya, anak grade planningnya ini mau di apa, itu bapak yang berperan di dalamnya. Satu, bapak poinnya apa? Kepemimpinan. Dua, keteladanan. Anak zaman sekarang catat baik-baik, hilang dua. Satu, hilang karakter. Dua, hilang keteladanan. Rasul mentransferkan keislaman ini bukan cuma transfer keilmuan, tapi transfer apa? Karakter. Setelah beliau wafat, dilanjutkan dengan siapa? 4 sahabatnya, Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar. Karakter Pak, penting. Kenapa? Anak zaman sekarang, ya Allah ya Robbi, kata tadi Ustaz Sofan mengatakan, mudah terombang ambing kehidupannya karena nggak punya karakter. Anak zaman sekarang itu tipikalnya suka komunal Pak. Jadi ngertos komunal, di mana ada keramaian, di mana ada viral, di situ dia menghindar. Jadi standarnya anak sekarang bukan tentang masalah nasihat gurunya, bukan tentang hadis dalil ayat Al-Quran, tapi apa yang FYP di beranda TikToknya. Karena anak suka berkomunal, dia tidak tahu standar baik buruk. Ini yang terjadi. Jadi nggak punya karakter, mudah terombang ambing, seperti halnya kuning-kuning kele neng kali. Kalau bahasa Indonesianya kuning-kuning keli itu Pak, hanyut di kali. Apa itu? Godong, kresek. Ini jadi pikirannya kotor kabeh mesti ya. Kayak gitu Pak. Sudahlah mereka nggak punya keteladanan, pulang ke rumah tidak mendapatkan sosok bapak yang menjadi teladan untuk anak-anaknya. Sesuk kowe tak titipkan yang panti asuhan Sultan Salim yo, kamu jadi penghafal Al-Quran, tapi tidak pernah lihat bapaknya baca Quran sama sekali. Besok kamu di panti asuhan Sultan Salim, kamu dididik menjadi nutup aurat sing apik. Tapi ibunya tidak sama sekali mencerminkan untuk dirinya nutup aurat sing apik. Artinya apa? Keteladanan itu penting dalam kehidupan kita, Pak. Saya meriset, Pak, 9 dari 10 anak yang bermasalah, rata-rata mereka tidak punya figur ayah. Sekarang lagi viral tuh, lagi BT, tahu ya? Jeruk makan jeruk. Bambang versus Yanto, tahu ya? Coba kalau kita riset dan kita lihat Pak, apa yang terjadi? Akar permasalahannya karena tidak punya kehadiran sosok bapak dalam kehidupannya. Ternyata penting menjadi sosok bapak itu dalam kehidupan anak-anak kita. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi ya. Terus geser lagi. KPAI menyatakan persoalan perlindungan anak masih berakar kuat di lingkungan keluarga. Ternyata ujian terberat, catat ya, ujian terberat itu datang dari orang terdekat. Tidak usah jauh-jauh dulu terhadap orang lain. Bereskan dulu rumah sendiri. Karena kenapa? Islam sangat mementingkan namanya keluarga. Makanya muncul lagu, harta yang paling berharga adalah istana, yang paling indah adalah keluarga dulu Bu. Coba kita melihat 75% bahkan 80% teori psikologinya mengatakan keluarga yang sehat itu berawal dari apa? Ngobrol. Sekarang anak pulang dari tempat sekolahnya
dolanan. Bahkan pulang sekolah nggak nyari bapak ibu, nyarinya apa? Nah, sekarang harus berbeda. Pulang sekolah nyarinya makanan. Nyarinya Al-Quran. Harus berbeda dengan orang-orang lain. Harus berbeda dengan lingkungan yang lain. Seperti itu. Kita geser lagi. Saya percepat saja. Maka 4% balita Indonesia pernah dapat pengasuhan tak layak. Artinya kesimpulannya, masalah anak hari ini bukan kurang fasilitas, tapi karena kurang pengasuhan yang berkualitas. Banyak tuh orang dibeliin, kamu nanti naik sekolah, naik kelas, kalau kamu juara tak beliin iPhone. Kamu nanti kalau ini beliin ini, kamu nanti kalau beliin ini, tapi tidak pernah dekat sama anaknya. Ustadz, yang penting anak saya sudah saya bayarin SPP, anak saya sudah saya titipkan plus. Tidak bisa. Anak soleh itu berawal dari tirakat orang tua terlebih dahulu, Bu. Jangan anggap remeh loh doa-doa atau tirakat atau keprihatinan dari orang tua itu penting, Pak. Ya. Lanjut. Jadi masalah anak hari ini bukan kurang fasilitas. Tidak kurang-kurang anak kita tuh. HP udah ada, mobil tuh, motor sudah, makan oke. Tapi yang kurang apa? Pengasuhan yang berkualitas, ngefek kepada anak-anak juga, sehingga bukan cuma kuantitas tapi tidak berkualitas. Oke. Nah, ini Pak, masalah terbesar ternyata bukan dari luar rumah, tapi dari dalam rumah. Bu, ini kan kita berbicara pondok dan panti. Jenengan beberapa akhir-akhir waktu ini sering melihat banyak kasus di pondok dan di panti. Sudah sering melihat ini? Itu karena apa? Satu, kan kadang ada senioritas. Yang kemarin mohon maaf tuh, yang senior bakar hidup-hidup juniornya atau ya? Ya, terus ada lagi, mohon maaf ya, pengasuh bisa ini dengan santri, paham ya maksudnya? Oke, nah saya perlu jelaskan ya. Kenapa? Satu, karena emosional anak di rumah belum beres. Maka tadi saya bilang penting bereskan dulu di rumah, baru bawa ke sini. Kenapa? Banyak sekali pelaku-pelaku kriminalitas yang terjadi gara-gara emosional anak di rumah belum tertunaikan, masuk ke pondok, masuk ke panti, tertunaikannya di mana? Ke teman-temannya atau ke junior-juniornya. Itu. Jadi ketika anak misalnya mengatakan, Pak, mohon maaf, jangan banyak bicara. Kalau kamu melawan, kamu anak durhaka. Pak, aku mau ngomong, ojo kakek takon, kayak Bani Israel kakek takon. Anak mau mengungkapkan perasaan, sudah ditutup sama orang tuanya, mengendap di dalam hatinya, terbongkarnya di mana? Di luaran teman-temannya akhirnya. Ada nih anak cewek-cewek punya masalah di rumah, bikin story dan bikin postingan curhatan di TikTok. Namanya di TikTok, komentar netizen kan, maha benar netizen atas segala ciutannya. Kak, kalau aku jadi kamu, mending aku pergi dari rumah. Kak, kalau aku jadi kamu, mending aku mengakhiri hidup saja. Kak, kalau aku jadi kamu, begini. Anak tidak punya tempat sandaran untuk ngobrol, akhirnya dilihat, oh, kayaknya memang ini solusinya. Ada seorang mahasiswi yang mengendap perasaannya atau tidak pernah cerita kepada orang lain, cuma cukup di postingannya, akhirnya ketahuan mengakhiri kehidupannya karena melihat dari postingan-postingan netizen-netizen dari itu semuanya. Jadi ternyata masalah terbesar bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Ya, jadi teman-teman, ya masalah-masalah yang sudah di rumah itu udah tutup jauh-jauh. Kita di sini buka lembaran baru. Ayo bersama-sama kita di sini bertumbuh dan berkembang bersama ustadz kita, pengasuh kita dan ustazah kita. Oke. Apa tantangan pengasuhan zaman sekarang? Satu Pak, saya percepat saja, pengaruh media digital sangat kuat. Sepakat Bu? Sepakat, karena standar kemuliaan anak sekarang itu bukan dengan Al-Quran, tapi dengan siapa yang membawanya, influencernya siapa. Ini yang terjadi. Jadi standar kebenaran, kebaikan, serta standar kebahagiaan itu sudah bukan dari agamanya, tapi dari apa yang ada di sosial medianya. Diwarnailah kehidupannya dengan sosial media. Yang kedua, pola asuh yang ikut-ikutan tanpa ilmu. Orang tua sibuk, anak dititipkan.
Tadi saya katakan, apa alasan jenengan ditempatkan di sini? Bu, kami sering ngisi di sekolah boarding school yang mohon maaf, yang di sana itu isinya menengah ke atas. Jenengan tahu apa yang terjadi? Sama dengan orang-orang yang berada di sekolah-sekolah biasa. Kenapa? Nih, orang tua sibuk, anak dititipkan. Pak, saya tahu Bapak adalah makhluk luar yang jarang di rumah. Sepakat ya? Bapak nyari nafkah. Tapi ada satu quotes yang menarik dari saya, silakan dicatat. Bapak atau ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Maka hari ini saya apresiasi kepada ayah yang hadir, tepuk tangan buat ayah-ayah dulu dong. Itu, jadi tidak selamanya harus hadir, tapi hadir di saat waktu yang berkualitas. Ya, ayah tidak hadir setiap saat, tetapi selalu hadir. Ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Pelepasan santri hadir, Pak, peluk anaknya. Dulu jenengan coba lihat anak jenengan yang dilahirkan masih jenengan bisa berjalan, bisa berlari. Sosok ini adalah sosok yang dulu kita ajak berjalan, tapi sekarang udah sulit untuk diajak jalan, udah mulai malu-malu. Sosok ini yang kita ajari bicara, tapi sekarang sudah mulai jarang bicara dengan kita. Fase kehidupan begitu cepat berlalu. Bener Bu ya? Bener Pak ya? Ini yang terjadi. Terus yang ketiga, 4, krisis keteladanan atau role model. Maka Pak, ayo, kita taat itu bukan hanya untuk kita Pak, tapi untuk siapa? Nih, untuk keteladanan anak-anak kita. Oke, sudah difoto, bawa pulang, bungkus, kasih suaminya, kasih pasangannya. Oke, saya percepat saja. Maka anak bukan hanya sulit diatur, tetapi anak kehilangan figur. Bu, siapa yang di sini sering mengkoreksi anaknya atau sering komplain kepada anaknya? Sebelum kita koreksi, bangun koneksi. Banyak di antara kita belum dekat sama anak, belum membangun koneksi, tapi sudah sering ngoreksi. Bapak ngocor-ngocorin aku. Kenapa? Tidak ada kedekatan dengan orang tuanya. Tapi ketika sudah membangun koneksi, maka koreksi itu akan terjadi. Anak bukan hanya sulit diatur, tetapi anak kehilangan figur. Lanjut. Maka fenomena pondok dan mati saat ini, 1, kelebihannya serta tantangannya. Apa kelebihannya? Lingkungan yang pasti sudah religius. Minimal panggilannya akhi sama ukhti. Minimal panggilannya antum sama antuna. Minimal Minimal kalau ketemu ustadznya afwan ustadz, jazakumullahu khairan. Tapi kalau di rumah, Bu, Pak, minimal sudah religius, sudah ada perubahan dari segi adab maupun akhlak serta titik bahasanya. Yang kedua, pembiasaan ibadah itu sudah pasti. Rule-rule-nya itu loh Bu. Kalau di rumah kan mesti ke distract sama HP. Bangun tidur main, mau makan main, mau sholat main, mau mandi main, begitu juga selesai sholat juga main. Ke distract sekarang udah nggak bisa. Bangun tidur main, bangun tidur pegang Quran, mau tidur pegang, sebelum sholat pegang, setelah sholat pegang. Harus ada yang berbeda. Siap semuanya? Oke, lanjut. Disiplin dan kemandirian itu pasti. Ngombai dewe, ngasai dewe. Kalau di rumah sudah punya senjata, ngasai kan kayak gitu Pak ya. Ini yang terjadi. Termasuk juga pria-pria. Apa kalau tantangannya? Orang tua lepas tangan, anak merasa ditinggalkan, kurang komunikasi orang tua dan anak. Tidak semua pondok fokus pada emotional parenting. Maka saya sangat acungi jempol kepada beliau ini. Ketika ada ketemu wali santri seperti ini, kita adakan emotional parenting. Kenapa? Membangun kesadaran kepada orang tua itu jauh lebih penting daripada membahas masalah teknis-teknis parenting. Itu bagi saya. Ya, jadi sering berkomunikasi. Dan saran saya dan pesan saya Bu, kalau jenengan titipkan anak jenengan ke Panti Asuhan Sultan Salim ini, kalau ada yang buruk-buruk bawa masuk ke dalam. Tahu maksudnya? Dikoreksinya di dalam. Sekarang banyak orang kebalik, begitu tahu buruknya dibawa keluar.
Harusnya kalau ada buruk-buruk bawa masuk ke dalam jadi bahan evaluasi, ada yang baik-baik dibawa ke luar, bisa jadi inovasi dan motif tuh jadi Flores dari mana, Maluku. Maluku itu di mana? Maluku itu di mana? Enggak, Maluku di sini. Maluku, Maluku di Ambon ya. Flores dari Palembang, Wong Kitogalu. Tapi orang Palembang itu sangat kuat. Dia bisa makan kapal selam. Tahu ya? Kapal selam ya, tahu ya kapal selam ya? Ya itu, pempek ya. Itu ya. Terus komunikasi, sering-sering komunikasi. Kan biasanya ada wadah grup ya dengan Ustadz untuk memberikan kejelasan atau memberikan komunikasi apa kegiatan anak-anak santri saat ini seperti apa kayak gitu. Oke, saya percepat saja. Maka pondok atau panti ini bukan pengganti orang tua, tetapi menjadi mitra pendidikan orang tua. Jadi bukan kerja sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, seperti halnya mitra. Ya, jadi bukan pengganti orang tua, tapi menjadi mitra pendidikan orang tua. Jadi jenengan di sana yo mendidik diri sendiri, jenengan di sini anaknya dididik sama ustadznya. Jadi sama-sama terdidik gitu loh. Ya, jadi kalau jenengan merasa udahlah anak saya yang paham agama, saya nggak usah paham, loh, dengan ketidakpahamannya jenengan itu jenengan akan dihisab sama Allah. Kenapa? Jenengan sehat, jenengan mampu bertolakul ilmi, kok nggak mau berusaha, akan dihisab kesehatan jenengan. Karena banyak bapak-bapak sekarang seperti itu, Bu, mengatakan udah anak saya biar di sana aja, bapak engkau lah, sehingga syafaat anaknya. Nggak bisa, belum tentu. Ya, jadi bapak juga tetap berproses menjadi orang yang baik, bertaklim juga, menjadi teladan juga. Ya, oke. Ini ayatnya di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ketika ayat itu dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk orang-orang yang hei orang-orang beriman, pasti setiap ayat yang dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti ujungnya perintah. Kenapa? Karena kalau orang beriman itu pasti tidak ada negosiasi perkara syariat. Cukup mengatakan sami'na wa ata'na, atau anak jenengan cukup mengatakan saat ini tor monitor ketua. Dah beres. Ya, jadi kalau beriman apa ayatnya? Ku anfusakum, apa perintahnya? Jagalah dirimu, wa ahlikum, lalu siapa? Keluargamu, naroh, dari api neraka. Tafsiran Ibnu Katsir mengatakan jaga itu seperti apa sih? Yang memberikan pendidikan agama, terus memberikan keteladanan. Al-Qurtubi juga mengatakan bahwasanya bagaimana untuk menjaganya dengan memberikan ketakwaan kepada anak-anak kita. Itu penting, Pak. Ya, jadi ini bukan cuma sekedar motivasi, tapi ini perintah ayat dari Allah untuk menjaga anak jenengan dari bahaya neraka. Yuk, saya percepat saja. Nih, Luqman ayat 13, ya. Apa yang dikatakan? Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan persekutukan Allah. Jadi panggilan yang sangat merdu itu ya bunayya, hai anakku. Kalau ayah, ya abadi. Seperti itu. Oke. Saya percepat saja. Maka pengasuhan di dalam Islam menjaga akidah plus akhlak plus masa depan akhirat. Inilah grand planning jenengan titipkan anak jenengan di sini, dan inilah visi misi dari Panti Sultan Salim ini, dan inilah visi kita bersama untuk membentuk peradaban yang dimana Islam ini saat ini sudah menjadi agama yang hanya ada di pojok-pojokan masjid, hanya ada di pojok-pojokan panti asuhan, sudah tidak menjadi pemegang kendali kehidupan saat ini. Makanya Islam itu bukan cuma sekedar hukmi, tapi menjadi nizamul Islam, apa? Peraturan hidup dalam Islam. Maka ini pengasuhan dalam Islam itu menjaga akidahnya agar menjadi akidah yang lurus, pondasinya kuat, terus dari pondasi yang kuat akan melahirkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik akan melahirkan masa depan yang baik juga. Apa itu? Surga atau jannatul firdausnya. Oke, saya percepat saja, Oke. Nah,
Tuh, peran orang tua meski anak di pondok. Ayo silakan dia foto, saya percepat. Satu, tetap menjadi figur utama cinta dan arah kehidupan. Dua, rutin berkomunikasi baik secara emosionalnya maupun spiritualnya. Tiga, doa tidak pernah putus. Dan yang keempat, monitoring perkembangan anak. Ya, jadi selain jenengan jadi figur, jenengan rutin komunikasi, dan jenengan rutin monitor perkembangan anak, nih, jangan pernah lupa mendoakan anak jenengan. Lisan ibu itu tajam loh Bu ya, maka hati-hati sama lisan jenengan, termasuk bapak juga Pak. Habis sholat doain anak-anak jenengan. Apa doanya? Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bukan cuma qurrata ayun, tapi waj'alna lil muttaqina, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Itu kerennya dalam Islam tuh, Bu. Jadi anak kita dicetak bukan penyejuk hati saja, tapi menjadi pemimpin di masa depan untuk peradaban ini. Maka jangan hanya nitip anak, tetapi tetap hadir dalam kehidupan anak. Walaupun anak di pondok, jangan tetap hadir secara emosional ataupun juga secara spiritualnya. Oke? Sepakat sudah? Oke. Peran pondok penting besar. Nah, maka kolaborasi ideal. Nih, santri, perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 elemen. Ada orang tua, ada pondok atau panti, dan ada anak atau santri. Nah, ini disebut dengan satu tim. Orang tua memberikan cinta dan memberikan pengarahan, pondok pembiasaan serta lingkungan, serta anak proses dan bersungguh-sungguh. Allah menuntut kita untuk bukan menjadi anak yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, tapi kita dituntut sama Allah untuk menjadi anak yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berbuat baik, bermanfaat untuk keluarganya, lingkungannya, serta negaranya, serta agamanya. Terus, maka jika salah satu lemah, hasil akan tidak maksimal. Insya Allah pondok panti sudah punya kurikulum. Orang tua harus punya cinta dan pengarahan. Anak, ayo nak, proses bersungguh-sungguh. Ingat, proses ini yang akan menjadi hujah di hadapan Allah. Capeknya kalian baca Quran, capeknya menghafal Quran, sampai dioyak-oyak, ayo qiyamulail, sampai dibangun, ayo tahajud, ayo subuhan. Itu efeknya bukan sekarang. Kedisiplinan kita hari ini itu untuk masa depan. Perhatikan kalimat saya, dicatat Bu, terakhir kita yang hari ini hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Kalau engkau pengen jadi ustadz ustazah, kau pengen menjadi ulama, kau pengen menjadi umaro, pengen jadi ulil amri, pengen menjadi orang yang hebat, dimulai dari kapan? Sekarang. Tanpa tapi, tanpa nanti. Ingat nih, pancaran wajah-wajah orang tua kalian yang penuh dengan harapan anaknya besok pulang bisa menjadi warna yang baru untuk anak-anak, untuk keluarganya. Ya, maka minimal kalau jenengan punya anak 5, minimal ada 1 yang bisa meneruskan Al-Quran, ataupun bisa 5-5-nya semua, tidak apa-apa. Itu bagus Bu. Jadi minimal ada sanad Al-Quran yang terlintas di keluarga kita, minimal itu. Walaupun background kita bukan orang yang ahli agama, itu Bu. Ya, karena memang iman itu nggak bisa diwarisi, ya, seperti itu. Maka kunci parenting Islami, keteladanan, kedekatan, dan juga doa serta tawakal. Oke, kalau mau difoto-foto, kalau enggak saya percepat lagi. Oke. Jangan jadikan pondok sebagai tempat buang masalah. Anak butuh diperjuangkan, bukan ditinggalkan. Pengasuhan hadir bukan hanya memberi biaya saja. Oke. Pesan untuk santri, orang tua menitipkan karena cinta, bukan karena membuang. Jadi kita dititipkan di sini bukan karena kalian nggak dicintai, itu enggak. Justru dengan cintanya mereka, nangisnya mereka, melepaskan, oh anakku nggak mau pisah. Itu bentuk cinta orang tua kalian kepada kalian semuanya. Yang kedua, jadilah anak yang membanggakan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, niatkan belajar untuk sebagai ibadah. Oke, sepakat ya? Bungkus ya? Oke, maka anak hari ini adalah pemimpin masa depan.
didik dengan iman, bukan hanya dengan aturan. Kita nggak dituntut sama Allah untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi dituntut untuk menjadi orang tua yang berguna. Hari ini saya mau nanya di closing statement, yang sayang sama orang tuanya angkat tangannya. Oh, angkat tangannya setengah-setengah sih. Berarti cintanya setengah-setengah. Yang sayang sama orang tuanya. Oh, yang sini nggak sayang ya sama orang tuanya ya. Baik. Angkat tangannya sayang sama orang tuanya. Oke, turunkan. Yang di sini sayang sama anaknya. Oke, Bu, Pak, anak kita dulu di rumah sering bikin masalah nggak? Sering bikin masalah? Sering bikin kita emosi? Ya, tapi Biran selalu memaafkan nggak? Oke. Untuk santrinya, orang tua kita kadang sok ngeselin nggak? Apa yang kita inginkan nggak dibeliin, kita sering marah nggak? Marah. Tapi kita setelah itu memaafkan nggak? Maafkan ya? Oke. Kadang manusia itu sibuk memaafkan dan sibuk minta maaf terhadap orang lain. Tapi yang dilupakan adalah bagaimana minta maaf terhadap diri sendiri, itu jauh lebih penting. Bu, seberapa sering lisan kita tajam kepada anak kita, kepada pasangan kita? Pak, seberapa sering kita ini tidak hadir dalam pengasuhan terhadap anak-anak kita? Maka hari ini saya minta kepada Bapak Ibu semua, mari sejenak kita introspeksi diri. Bisa jadi kendala-kendala kehidupan kita saat ini itu karena berkat maksiat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, ingat kalimat saya, catat baik-baik. Tanaman yang subur itu tidak berasal dari petir yang menyambar, tapi tanaman yang subur itu berangkat dari kelembutan serta keikhlasan orang-orang yang menyirami tanaman tersebut. Artinya, anak bertumbuh baik bukan dari kerasnya suara, tapi dari kelembutan serta keikhlasan hati jenengan. Oke, saya mau sampaikan sama jenengan hari ini Bapak Ibu khususnya ya. Saya mau coba reminder sedikit kepada jenengan semua. Kita mundur berapa tahun yang lalu. Oke? Jenengan masih ingat Bu, Pak, perjuangan seorang istri jenengan 9 bulan 10 hari. Bukan waktu yang sangat singkat. Duduk nggak enak, berdiri nggak enak, makan nggak enak, tapi tidak pernah sedikit pun terlintas di wajahnya keluh dan kesah. Tapi apa pancaran sosok tersebut? Pancaran sebuah harapan agar apa yang dia kandungnya ini besok keluar menjadi pejuang agama Allah. Ibu, Bapak, Mas, dan Mbak, saya minta hari ini semuanya angkat tangan kanannya dulu. Sampirkan di dada sebelah kiri. Angkat tangan kirinya, sampirkan di dada sebelah kanannya. Peluk erat-erat jiwamu, peluk erat-erat badanmu. Yang perlu engkau maafkan terlebih dahulu dari dirimu sendiri. Bu, hari ini anak kita sudah bertumbuh dewasa di tempat ini. Jangan masih ingat dulu sosok itu yang bangun di malam hari untuk minta ganti pampers, untuk minta disusuin. Kalimat sangat kita rindukan hari ini. Sekarang dia sudah ada di samping jenengan Bu, Pak. Sekarang dia sudah bertumbuh jadi anak yang dewasa. Dia mengazamkan dirinya untuk menjadi pengabdi Al-Quran Bu hari ini Bu. Kita tahu sosok yang kita bawa ke sini bukanlah sosok yang sempurna. Sering bikin marah, sering bikin emosi kedua orang tuanya. Tapi sosok itu selalu punya hati kecil yang mengatakan, Bu, Pak, aku siap membanggakan dirimu. Mungkin tetangga membahagiakannya dengan punya mobil mewah, mungkin punya rumah yang baik, bagus, tingkat. Tapi aku satu saja minta, Pak. Aku pengen bawa pulang 30 hafalan Quranku kepada dirimu, Pak. Dulu sosok yang engkau dan Mbak antar ke sini, Bu, Pak, tertatih-tatih berjalan. Satu langkah dia berjalan, satu langkah dia jatuh.
Jenengan mengatakan apa? Nah, berdiri nak, di sini ada bapak sama ibu nak. Tapi saat ini sosok itu sudah sulit kita ajak berjalan. Bahkan bentar lagi kita akan berpisah secara raga di tempat ini. Sosok yang jenengan bawa ke sini itu adalah sosok yang dulu jenengan ajari bicara sampai terlontarkan kalimat bapak, ayah, ibu, son mengepol orang tua. Tapi sekarang anak itu justru anak yang paling sulit kita ajak ngobrol. Dan sekarang raganya bentar lagi akan berpisah dengan kita, Bu. Pak, kita tahu, Bu, kita bukan ibu yang sempurna, tidak sama sekali. Kita tahu kita adalah ibu yang fakir terhadap ilmu. Maka minta maaf terhadap diri sendiri yang selama ini belum bisa maksimal untuk memperdalam ilmu agama, belum bisa maksimal secara lisan untuk lembut kepada pasangan terhadap anak-anak jenengan. Sosok itu, yang dulu rela dibelah perutnya, yang bahkan sampai dia bilang dalam hatinya, sampai gak apa-apa nyawaku ini diambil oleh Allah, yang penting sosok ini bisa lahir dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Rela mengorbankan jiwanya, raganya, bahkan sampai nyawanya. Sosok ini adalah sosok yang ketika kita terlap tidur, bangun di sepertiga malamnya, dia ambil air wudhu, gelar sejadah, menghadap ke arah kiblat dengan mengatakan, ya Rabbi habli minal sholihin. Aku bukan ibu yang baik untuk anak-anakku, tapi aku punya azam yang kuat. Anakku aku titipkan di tempat ini, besok akan menjadi syafaat di akhir kelak hidupku. Tuh, siapa sosok itu? Sosok itu yang sering engkau bernada tinggi di depannya, wahai sahabatku, yang sering mengatakan, ibu gak baik, ibu gak sayang sama aku. Sosok itu bernama Bunda atau bernama ibumu. Teman, satu sosok lagi yang saya mau ingatkan hari ini, sosok itu adalah sosok yang pandai berbohong di depan anaknya. Di suatu meja makan, ada makanan tersisa, dia tahu anaknya lapar, dan sosok dia juga lapar. Tapi apa yang dikatakan kepada anaknya, nah, makanlah nak, aku masih kenyang. Sering ngalah, sering menahan air mata, pundaknya sering terbakar matahari, jari jemarinya lecet gara-gara bekerja, agar melihat anaknya bisa tersenyum, agar anaknya bisa sekolah. Siapa sosok itu? Sosok itu yang engkau kadang tidak mau dipeluk dengan dirinya. Sosok itu yang jarang di rumah gara-gara mencari sesuap nasi untuk kalian semuanya. Yang sosok itu saat ini sudah hadir. Siapa sosok itu? Bapak atau ayah. Hari ini saya minta kepada santriwan, santriwati, silakan hadapkan pandanganmu ke hadapan orang tua kamu. Silakan. Dan saya minta silakan raih tangannya dan cium tangannya, sungkem dan tahan ciuman itu. Ya, tahan ciuman itu. Ibu, Bunda, Mama, aku nyuwun ridhone saking panjenengan nggih. Kami tahu selama ini kami menjadi anak yang kadang bikin emosi, kadang bikin marah, kadang bikin gak enak hati. Tapi hari ini kami sudah berbeda, Bu, Pak. Kami hari ini siap menjadi habis Al-Quran. Kami akan bawa 30 juz itu ke dalam rumah kami. Kami akan bawa 30 juz itu nanti sampai di akhirat kelak, Bu, Pak. Terima kasih atas ketegaan Ibu. Ibu rela nangis di malam hari demi melihat anaknya bisa memperjuangkan Al-Quran. Rela menyendiri di kamar demi melihat foto anaknya yang kecil sekarang sudah bisa menjadi pejuang agama Allah di Panti Sultan Said ini. Bu, nyuwun ridho nih Bu ya. Pak, minta doa Pak ya.
kami hari ini siap berproses, bertumbuh, dan sungguh-sungguh menjadi orang yang hebat. Kami tahu, kami sukses bisa jadi berkat wasilah doa-doa ibu sama bapak loh, yang ikhlas, yang setiap malam meneteskan air mata, yang bahkan kami nggak tahu air mata itu datang sudah berapa banyaknya Bu, Pak. Hari ini, tolong rela ya, kami siap untuk mengabdi di tempat ini. Bilang sama anaknya Pak, bilang sama anaknya Bu, nah, aku ridhoi setiap aktivitas kamu. Apapun yang menjadi hajat kamu, apapun yang menjadi aktivitas kamu, semoga Allah ridho, dan semoga apa yang menjadi harapan kamu nak 30 juz bisa tersampaikan. Jadi bukan cuma sekedar hafalannya nak, tapi benar-benar menghujam di dalam dirimu, mengkristal dalam benakmu, sehingga engkau pulang bisa membawa warna baru dalam keluarga kita nak hari ini nak. Ibu siap kok, ibu tegar, ibu rela sendiri di rumah, ibu rela lihat foto kamu di album. Yang penting kamu sekarang sehat-sehat di sini, patuh sama ustadz, sama ustazah, sama musrif, sama musrifahnya. Anggap itu orang tua kalian juga di sini anak ya. Oke. Hari ini saya minta silakan selama 30 detik dari sekarang bisa peluk anaknya, bisa peluk orang tuanya, dan tahan pelukan itu. Dan saya minta 30 detik dari sekarang dalam hati jenengan doa yang terbaik untuk anak jenengan. Monggo silakan. Yang hari ini nggak datang orang tuanya atau tidak dibersamai, doakan orang tua kamu ya. Semoga sehat selalu. Doakan, bisikkan di telinganya, nah, selamat membuka lembaran baru di tempat ini. Ibu bapak bukan karena nggak sayang, justru kami sayang menempatkan kamu di tempat ini karena kami tahu di dunia luar itu begitu rusaknya saat ini. Oke, kalau sudah 30 detik, biar lebih berkah kita tutup dengan doa bersama-sama. Mungkin ini sedikit dari Buya Bayu, tidak banyak yang saya sampaikan, tapi intinya sosok yang ada di depan jenengan itu beberapa tahun ke depan akan menjadi ulama. Amin. Sosok yang ada di depan engkau itu besok di akhirat akan menjadi jembatan wasilah, akan saling tarik menarik ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bapak sama Ibu atas ketegaran selama ini. Semoga bisa membawa warna baru di kehidupan jenengan ya hari ini. Kita doa bersama-sama, semoga apa yang kita niatkan hari ini bisa Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah untuk menebus dosa-dosa kita di masa lampau. Allah nggak akan lihat orang tua yang zaman dulu. Allah akan melihat bagaimana orang tua yang sekarang berproses untuk menjadi orang tua yang baik. Maka hari ini, kalau sudah terlanjur menjadi seorang hamba, maka tidak ada pilihan selain kita taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya pimpin untuk doa bersama. Ustaz Afwan izin. Semoga hari ini buat siapapun yang berjuang untuk menjadi hafiz dan hafizun, Allah mudahkan. Semoga Allah berikan yang terbaik dalam kehidupannya, serta Bapak sama Ibu diberikan ketegaran, serta keistiqomahan dan keteguhan untuk terus bisa mendukung anaknya, bisa menjadi seorang pejuang agama-agama Allah masa depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam.
الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة عناية الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ولا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تنصرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله Alhamdulillah. Jazakumullahu asnal jaza, barakallahu fikum, berkah selalu buat kita semua. Ustaz, semua jazakumullah khairan. Buat bapak-bapak terima kasih, buat ibu-ibu semoga dimudahkan terus ya doa ibu terus diucapkan. Terima kasih buat teman-teman semua ya, tetap semangat berproses dan bersungguh-sungguh ya, insyaallah Allah akan permudahkan langkah-langkah jenengan untuk terus menghafal Al-Quran di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasurun. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kembalikan ke Abi, silakan acara selanjutnya. Terus. Kami sampaikan acara hari ini kita selesai. Silakan Bapak Ibu menikmati yang siapkan di acara ini saja. Namun tadi ada informasi dari
calon santri SMP, baik ini yang baru satu nanti kelas 7, 8, 9, itu setelah acara ini diharapkan nanti wali murid untuk menghadiri sosialisasi di SMP anak kita. Jadi nanti kepada seluruh wali santri yang anak kelas naik kelas 8, naik kelas 9, dan anak masuk kelas 7, diharapkan selepas ini nanti kita bersama-sama menuju SMP. Kalau yang lama mungkin tidak angkat ya, yang kelas 8, 9 sekolahnya seperti itu. Nah yang calon kelas 7 itu supaya nanti bisa melihat sekolahnya, ternyata keselamatan dulu sebetulnya, karena itu sekolah terus lama. Tapi kalau anak kita bicara jaraknya, kalau lomba itu anak kita yang sedikit. Moga kita tetap hari ini Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padi salam menteriin. Terus manuwun Mas. Mas matur nuwun sangat. Bapak matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Bapak Bu semuanya matur nuwun sangat.